Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman. Nabi Zulkarnain merupakan salah seorang nabi yang tidak termasuk dalam urutan nabi yang harus kita ketahui. Di dalam Al-Quran sendiri, Nabi Zulkarnain disebut dan diceritakan pula kisahnya dalam surat Al-Kahfi. Nabi Zulkarnain alaihi salam adalah nabi yang hidup di masa Nabi Ibrahim alaihi salam. Nama Zulkarnain sendiri adalah sebuah julukan seorang raja. Keterangan ini diperkuat oleh ayat Al-Quran yang artinya, sungguh kami telah memberikan kepadanya kedudukan di bumi, dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Al-Kahfi 84. Nabi Zulkarnain adalah salah seorang dari dua raja adil dan bijaksana yang pernah ada di bumi. Menurut kisah dari Ubaid bin Umair, Nabi Zulkarnain adalah sepupu Nabi Khidir alaihi salam dari pihak ibu. Kemudian Nabi Khidir juga menjadi menteri sekaligus penasihat Nabi Zulkarnain. Nabi Zulkarnain pernah melakukan ibadah haji bersama Nabi Khidir dengan berjalan kaki. Saat Nabi Ibrahim mengetahui kehadirannya, beliau langsung keluar dari kota Mekah untuk menemuinya dan mendoakannya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menundukkan awan yang bisa membawanya kemana saja ia mau. Setelah bertemu dengan Nabi Ibrahim, menurut tafsir Ibnu Katsir, Nabi Zulkarnain melakukan tawaf bersama dengan Nabi Ibrahim dan melakukan kurban. Petualangan dan pengembaraan Nabi Zulkarnain bermula saat beliau melakukan perjalanan ke arah barat dan menemukan umat yang tak beragama. Dalam Al-Quran telah difirmankan Allah Ta'ala yang artinya, hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihatnya matahari terbenam ke dalam laut yang berlumpur hitam, dan di sana ditemukannya suatu kaum yang tidak beragama. Kami berfirman, wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan mengajak beriman kepada mereka. Al-Kahfi 86. Kemudian Nabi Zulkarnain menempuh perjalanan lagi ke arah timur, untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Sampai perjalanannya terhenti di sebuah tempat di antara dua gunung. Tempat yang dimaksudkan ini menurut riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yaitu Armenia dan Azerbaijan. Namun sayangnya, meskipun banyak pendapat soal tempat di mana dua gunung ini berasal, masih tetap memiliki banyak bukti yang kurang kuat. Lalu saat Nabi Zulkarnain menginjakan kakinya di sana, ia didatangi dengan salah satu kaum yang tidak dimengerti bahasanya, sesuai firman Allah Ta'ala yang artinya, hingga ketika ia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. Al-Kahfi 93. Kaum ini mendatangi Nabi Zulkarnain, karena mereka tahu kalau Nabi Zulkarnain adalah seorang raja. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Zulkarnain diberikan kelebihan untuk bisa berkomunikasi kepada kaum ini. Kaum ini kemudian berkata kepada Nabi Zulkarnain, seperti yang telah disebutkan dalam Al-Quran yang artinya, wahai Zulkarnain, sesungguhnya Yakjuj Makjuj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka? Al-Kahfi 94. Kemudian Nabi Zulkarnain berkata, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran yang artinya, apa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu, maka bantulah aku dengan kekuatan agar dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka. Al-Kahfi 95. Nabi Zulkarnain pun membuatkan sebuah dinding yang berbahan sebuah besi. Berilah aku potongan-potongan besi, hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia Zulkarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atasnya besi panas itu. Al-Kahfi 96. Setelah dinding jadi, Nabi Zulkarnain memberikan peringatan kepada kaum tadi, bahwa dinding yang dibuat itu merupakan sebuah rahmat yang diberikan oleh Allah, dan suatu saat akan hancur ketika Allah menghendakinya. Yakjuj Makjuj pun tak bisa mengganggu lagi, karena tingginya benteng yang dibuat melebihi ukuran tubuh Yakjuj Makjuj sendiri.
Diriwayatkan oleh As-Salabi dari Ali, bahwa Nabi Zulkarnain berjalan di atas bumi kembali, atau menempuh perjalanan kembali untuk datang ke sebuah tempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewakilkan seorang malaikat yang bernama Israfil kepadanya untuk menemani perjalanannya. Di tengah perjalanan mereka berbincang-bincang, Zulkarnain berkata kepada malaikat Israfil, "Wahai Israfil, ceritakan kepadaku tentang ibadah para malaikat di langit." Lalu malaikat Israfil menjawab, "Ibadah para malaikat di langit di antaranya, ada yang berdiri tidak mengangkat kepalanya selama-lamanya, dan ada pula yang ruku selama-lamanya." Lalu Zulkarnain menjawab, "Alangkah senangnya jika aku hidup bertahun-tahun untuk beribadah kepada Allah." Malaikat Israfil pun menjelaskan kepada Zulkarnain tentang Ain al-Hayat atau air kehidupan. Air kehidupan ini merupakan sebuah air yang apabila seseorang meminumnya, maka ia tidak akan mati, kecuali Allah menghendakinya untuk mati. Air kehidupan ini ada di bagian bumi yang gelap. Tertariklah Zulkarnain atas apa yang malaikat Israfil terangkan kepadanya. Zulkarnain pun mengumpulkan beberapa alim ulama pada zaman itu dan bertanya, "Di manakah tempat bumi gelap itu?" Seseorang dari alim ulama itu menjawab, "Di tempat keluarnya matahari." Zulkarnain pun bersiap-siap untuk pergi ke tempat yang disebutkan tadi. Beliau menyiapkan 1000 kuda betina perawan, dan memilih 6.000 orang tentaranya yang cendekiawan dan ahli mencambuk. Salah satunya yang terpilih adalah menterinya sendiri, yaitu Nabi Khidir. Perjalanan mereka menjumpai matahari yaitu ke arah kiblat atau barat. Selama 12 tahun perjalanan, mereka tidak berhenti sama sekali, sehingga sampai di tepi bumi yang gelap itu, dan ternyata gelapnya itu memancar seperti asap, bukan seperti gelapnya malam. Saat Zulkarnain akan masuk ke tempat yang gelap itu, seorang cendekiawan dan pasukannya mencegah Zulkarnain. "Wahai raja, sesungguhnya raja-raja terdahulu tidak ada yang pernah memasukinya, karena tempat ini sungguh berbahaya." Kemudian Zulkarnain pun menjawab, "Kita harus memasukinya, tidak boleh tidak." Zulkarnain pun masuk dan berkata kepada pasukannya, "Diamlah, tunggulah kalian di tempat ini selama 12 tahun. Jika setelah 12 tahun aku datang kepada kalian, maka kedatanganku dan penungguan kalian adalah baik, dan jika aku tidak datang kepada kalian, maka pulanglah ke negeri asal kalian." Zulkarnain pun bertanya kepada malaikat Israfil, "Apakah kita bisa melihat kawan kita dalam kegelapan ini?" Malaikat pun menjawab, "Tidak bisa. Akan tetapi aku akan memberimu sebuah merjan atau mutiara. Jika merjan itu di atas bumi, maka mutiaranya akan menjerit dengan keras, sehingga kawan kalian yang tersesat di jalan bisa kembali kepada kalian." Di tempat itu, mereka melakukan pencarian selama 18 hari. Kemudian ketika mereka semua sibuk mencari, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Khidir tentang keberadaan air kehidupan itu. Sesungguhnya Ain al-Hayat itu berada di sebelah kanan jurang. Setelah mendengar wahyu itu, Nabi Khidir berkata kepada Zulkarnain dan pasukannya, "Berhentilah kalian di tempat kalian masing-masing. Janganlah kalian meninggalkan tempat kalian sehingga aku datang pada kalian." Nabi Khidir pun menghampiri jurang yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Khidir turun dari kudanya, melepas pakaiannya dan turun ke Ain al-Hayat tersebut. Ia mandi dan meminum air kehidupan itu, maka ia merasakan airnya lebih manis daripada madu. Setelah itu Nabi Khidir keluar dan menemui Zulkarnain, sedangkan Zulkarnain sendiri tidak mengetahui apa yang terjadi pada Nabi Khidir. Setelah 40 hari berada di tempat itu, kemudian tiba-tiba muncul sebuah cahaya seperti kilat, dan cahaya itu terlihat oleh Zulkarnain. Cahaya itu berasal dari pasir yang berwarna merah, dan terdengarlah suara gemercik di kaki kuda. Lalu Zulkarnain bertanya kepada malaikat Israfil. Malaikat Israfil pun menjawab, "Gemercik ini adalah suara benda, jika kau mengambilnya akan menyesal, dan jika tidak mengambilnya kau akan menyesal." Maka akhirnya, pasukan Zulkarnain pun mengambil sedikit dan keluar dari tempat gelap itu. Saat mereka sudah sampai di luar, mereka semua melihat benda yang dibawanya ternyata itu adalah batu permata. Pasukan yang mengambilnya pun menyesal karena mereka mengambil sedikit. Demikianlah dengan pasukan yang tidak mengambilnya, mereka juga menyesal karena tidak mengambilnya. Perjalanan ini diakhiri dengan penemuan batu permata itu saja. Belum ada yang tahu sampai sekarang,
Di mana sebenarnya tempat yang didatangi oleh Zulkarnain ini, hanya Allah yang tahu apa yang terjadi di zaman itu.